Saudara-saudariku terkasih, salam berkah hari baru. Kita berjumpa dalam program Katekesi Online Paroki Blinyu melalui Renungan Harian. Selamat mengikuti. Saudara-saudariku terkasih, marilah kita mendengarkan pewartaan Sabda Tuhan. Pewartaan Sabda Tuhan dikutip dari Injil Matius pasal 13 ayat 47 sampai 53. Hal kerajaan surga itu seumpama jala besar yang ditebarkan di laut, lalu terkumpullah berbagai-bagai jenis ikan. Setelah penuh, jala itu diseret orang ke pantai. Lalu duduklah mereka dan mengumpulkan ikan yang baik ke dalam tempayan, dan ikan yang tidak baik mereka buang. Demikianlah juga pada akhir zaman. Malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar, lalu mencampakkan orang jahat ke dalam tungku berapi. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertak gigi. Mengertikah kamu semuanya itu? Mereka menjawab, "Ya, kami mengerti." Lalu berkatalah Yesus kepada mereka, "Karena itu, setiap ahli Taurat yang menerima pelajaran tentang kerajaan surga itu seumpama tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaharaannya." Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari terkasih, di bagian awal katekese dan refleksi ini, saya ingin mengajak kita semua untuk sejenak memandangi buku Injil kita masing-masing. Seketika tentu akan terpikir betapa banyak kalimat, kata, dan huruf di dalamnya. Begitu tebal, dan apalagi setelah membuka, lalu kita temukan ukuran huruf yang begitu kecil. Betapa bertumpuk, dan akhirnya kita merasa capek sebelum membaca, dan apalagi untuk merenungkannya. Sangat wajar bila itu terjadi, terutama jika keingintahuan kita pada kekayaan pengalaman iman dalam Injil belum menjadi ketetapan batin kita. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, mengapa saya mulai dengan perbincangan ini? Perikop atau penggalan teks Injil yang kita renungkan hari ini, yaitu dari Matius pasal 13 ayat 47 sampai 52, mengajak kita untuk tidak buru-buru langsung nyemplung, lalu meraba-raba. Orang Jawa bilang gogoh, mencari inti pesannya. Sebaliknya, kita diajak untuk memulainya dengan mengenal satu istilah yang agak tersembunyi, tetapi punya pesan menarik sekali. Yang dimaksud adalah ungkapan yang menerima pelajaran tentang atau pelajaran itu. Ini persisnya di ayat terakhir, yaitu ayat 52, yang kalimat lengkapnya mengatakan begini, "Karena itu, setiap ahli Taurat yang menerima pelajaran tentang," dan seterusnya. Nah, mari diperhatikan lebih teliti. Ungkapan tersebut kalau ditelusuri dalam bahasa Yunani dipakai istilah matheteoteis, istilah yang bunyinya mirip dengan Mateios, atau kalau dengan logat pengucapan kita menjadi Matius. Istilah tersebut dalam tulisan Injil menunjuk pada pribadi, yakni ahli-ahli Taurat Kristen yang selain ahli dalam hal Torah atau Taurat, tetapi juga mendalami ajaran Yesus tentang kerajaan surga. Saudara-saudariku terkasih,
Barangkali lalu muncul pertanyaan di pikiran atau batin Anda masing-masing. Apa pentingnya menggali istilah tersebut untuk refleksi hidup kita? Saudara-saudariku, tulisan Injil ini mau mengingatkan kepada kita bahwa hidup sebagai seorang beriman itu sangatlah penting menyadari pengalaman batin dan mengangkatnya ke pengalaman nyata. Tujuannya supaya menjadi jelas kehadiran yang ilahi dalam diri kita. Sebagaimana para ahli Taurat yang menerima pelajaran itu tidak mengandalkan apa kata orang atau apa komentar orang. Apalagi di zaman kita ini, kabar yang tersebar sulit dibedakan mana yang benar, mana yang bohong, atau mana yang palsu. Saudara-saudariku, penulis Injil mengajak semua murid Kristus untuk masing-masing secara pribadi menyadari pengalaman batinnya bersatu dengan hidup Kristus, dan bahwa ada kekuatan ilahi yang menjiwai dan mengutuhkan hidup kita. Inilah yang disebut dalam umpama harta terpendam dan mutiara mahal itu. Saudara-saudariku, selanjutnya, sebagaimana para murid dalam kisah dalam perikop tadi, kita pun diharapkan berani menjawab, "Ya, kami mengerti." Yang artinya, ada kemauan dan dorongan kuat dalam diri untuk memanfaatkan daya-daya ilahi yang menjiwai kita. Sebab bagi seorang beriman, kehidupan tidak cukup hanya dinilai sebagai hitam putih. Tuhan yang Maha Rahim itu selalu memberi kesempatan untuk memilih apakah mau begini atau begitu dan menjalaninya. Saudara-saudari yang terkasih, benar bahwa berkat Tuhan akan selalu memelihara hidup kita. Namun apakah warta kerajaan surga itu masih cukup menarik minat kita atau tidak? Semuanya kembali kepada kepekaan batin kita untuk memilihnya. Saudara-saudari terkasih, semoga hidupmu dan segala rencana pekerjaan Anda sekalian pada hari ini diberkati oleh rahmat Allah yang Maha Kuasa, demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.